Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada hari ini dalam tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya materi ini atau tugas ini disusun oleh kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama ada Haya dengan NIM A1C4211087. Yang kedua ada Nagita Angelina Rose Sinaga dengan NIM A1C4211091. Dan yang terakhir ada Muhammad Puja dengan NIM A1C4211092. Adapun topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu tentang teks akademik ataupun dapat disebut dengan teks ilmiah. Baiklah, kita akan langsung masuk ke dalam pengertian teks akademik ataupun juga kerap dikatakan dengan teks ilmiah. Teks akademik atau kerap dikatakan dengan teks ilmiah ini merupakan tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat kemuliaannya dan juga didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi teks akademik ini atau teks ilmiah ini metode yang digunakan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi tidak harus berdasarkan dengan fakta. Jika menurut Abidin Yunus DKK, teks akademik atau teks ilmiah ini merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Jadi, kalau menurut Abidin dengan apa yang dijelaskan saya tadi itu, jika diintikan itu merupakan penjabaran yang sama karena sama-sama harus menggunakan metode yang benar, sistematika yang benar maupun bahasa yang benar. Itu kita akan membahas pengertian dari genre makro dan juga genre mikro. Genre makro ini merupakan genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Jadi, genre makro ini dapat kita temukan dalam buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan juga dalam artikel ilmiah. Setelah itu, genre mikro. Genre mikro ini merupakan subgenre yang lebih kecil yang terdapat dalam atau di dalamnya dipayungi oleh genre makro. Jadi, genre mikro ini masih dapat di dalam si genre makro tersebut. Contohnya, dia dapat ditemukan di dalam deskripsi, lampiran, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan juga dalam diskusi. Kita masuk ke dalam ciri-ciri. Terdapat 6 ciri-ciri dalam teks ini. Yang pertama ada sederhana. Yang dimaksud dengan sederhana di dalam teks ini merupakan tidak melebih-lebihkan. Jadi dalam teks ini itu terdapat apa adanya. Yang kedua adalah padat. Padat yang dimaksud adalah sangat penuh sehingga tidak terdapat rongga. Lalu yang ketiga objektif. Yang dimaksud dengan objektif ini mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dapat dipengaruhi pendapat pribadi. Lalu yang keempat ada logis. Yang dimaksud dengan logis dalam teks ini harus sesuai dengan logika, sesuai dengan penalaran yang sudah pasti masuk akal. Lalu yang kelima lugas. Lugas ini mengenai pokok-pokoknya saja ataupun yang perlu-perlu saja. Contohnya, tidak pernah menyimpang ke sana dan ke sini. Lalu tidak dalam cakupan lain dapat dikatakan dengan tidak berbelit-belit.
Dan yang terakhir ada baku. Ini adalah ciri-ciri yang keenam ataupun yang terakhir. Baku yang dimaksud adalah sesuai dengan pedoman ataupun kaidah bahasa Indonesia, dan ejaannya itu juga sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu akademik dan non-akademik. Perbedaan teks akademik dan teks non-akademik perlu dijelaskan secara memadai dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang ada. Ciri-ciri teks akademik antara lain sederhana, padat, objektif, dan logis. Teks akademik atau yang sering juga disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan teks non-akademik ialah teks yang penulisannya tidak didukung oleh fakta umum, yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi dan menggunakan bahasa formal yang populer. Berikut perbedaan teks akademik dan teks non-akademik berdasarkan ciri-cirinya. Baiklah, di sini kita akan mengetahui ciri-ciri dari teks akademik dan mengandung 15 poin. Pertama yaitu sederhana dalam hal struktur kalimat, kedua padat informasinya, ketiga banyak akan kata-kata leksikal, empat banyak memanfaatkan nominalisi, kelima banyak memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang ikon-riun. 6. Banyak memanfaatkan istilah teknis. 7. Banyak memanfaatkan abstrak. 8. Banyak memanfaatkan sistem pengacuan ekstafora. 9. Banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif untuk membuat definisi atau identifikasi dan proses relasional atributif untuk membuat deskripsi. 10. Bersifat monologis dan untuk itu lebih banyak mendayagunakan jenis kalimat identifikatif deklaratif. 11. Memanfaatkan bentuk pasif untuk memberikan tekanan kepada pokok persoalan yang ditemukan bukan kepada pelaku, dan akibatnya teks akademik menjadi objektif dan subjektif. 12. Seharusnya tidak mengandung kalimat minor. 13. Tidak mengandung kalimat minor. 14. Tidak mengandung kalimat tak gramatikal. 15. Tergolong ke dalam genre faktual. Baiklah, selanjutnya kita akan mengetahui ciri-ciri dari teks non-akademik. Di sini terdapat 15 poin. Yang pertama, rumit dalam struktur kalimat. Kedua, cenderung tidak pada informasi. Ketiga, padat akan kata-kata struktural. Keempat, cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Kelima, cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya tidak banyak mengandung ungkapan-ungkapan yang inglorious. Keenam, cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. Ketujuh, lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taksonomik. 8. Tidak menunjukkan pengacuan ekfora sebagai ciri penting. 9. Tidak menonjol pada salah satu ciri proses. 10. Bersifat dialogis dan untuk itu mendayagunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi. 11. Memberikan tekanan kepada pelaku dalam peristiwa dialog sehingga pelaku peristiwa yang menjadi lebih penting tersebut menimbulkan sifat subjektif. 12. Sering mengandung kalimat minor. 13. Mengandung kalimat minor. 14. Mengandung kalimat tak gramatikal. 15. Tergolong ke dalam genre fiksional. Selanjutnya, teks akademik biasanya diasosiasikan dengan teks tulisan. Sebaliknya, teks non-akademik diasosiasikan dengan teks lisan. Tapi biasanya sebuah teks juga mengandung ciri-ciri lisan dan juga tulisan sekaligus. Nah, sekedar untuk melihat apakah sebuah teks itu cenderung bersifat akademik atau non-akademik, mari perhatikan teks berikut ini. Dapat Anda lihat pada sebelah kiri, betulkah cenderung lebih bergaya lisan atau non-akademik, dan sebaliknya, teks yang sebelah kanan ini cenderung bergaya tulis atau akademik. Dapat kita perhatikan pada kata-kata yang dicetak tebal dan dicetak tebal miring. Perhatikan dengan seksama. Ciri-ciri lisan pada teks sebelah kiri terlihat pada penggunaan kata kita. Sedangkan pada teks sebelah kanan tidak terdapat kata-kata kita. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pada teks sebelah kiri ini yang ada kata kita, seakan-akan penulis mengajak berdialog kepada pembaca, dan jarak antara penulis dan pembaca pada teks sebelah kiri terasa dekat. Sebaliknya pada sebelah kanan, karena tidak mengandung kata kita sebagai subjek kalimatnya, sebagai gantinya itu diisi dengan pokok persoalan dalam teks tersebut. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa teks yang sebelah kanan itu lebih
objektif daripada teks sebelah kiri. Kemudian, ciri lisan atau tulis yang menonjol dalam kedua teks ini yaitu dalam mengungkapkan peristiwa. Perhatikan teks sebelah kiri. Teks sebelah kiri menggunakan kata verbal atau kata kerja. Contohnya kata menelaah pada yang dicetak tebal, menganalisis, bercakap-cakap, kemudian diasumsikan, berkomunikasi menggunakan. Itu verba. Sedangkan pada teks sebelah kanan, itu menggunakan nomina. Contohnya kata menelaah diubah menjadi telaah. Nah, sebelumnya pada teks sebelah kiri, kata tersebut merupakan kata verba, dan pada sebelah kanan yaitu kata nomina. Nah, pada teks akademik yang sebelah kanan ini penggunaan kata nomina itu bertujuan untuk menggambarkan proses, bukanlah suatu kebetulan, melainkan untuk tuntutan karena nomina ini merupakan salah satu alat untuk mengakses peristiwa sehari-hari menjadi sebuah teori. Nah, jadi kesimpulannya yaitu teks sebelah kanan ini merupakan teks akademik dan yang sebelah kiri ini non-akademik. Dari pembahasan tadi diharapkan kita dapat membedakan yang mana teks akademik dan yang mana teks non-akademik. Sampai di sini pembahasan kami pada kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.